Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas lagi soal-soal SNBT tentang pengetahuan kuantitatif yang terbaru. Oke. Jadi banyak permintaan dari teman-teman semuanya untuk membahas soal kuantitatif lagi ya. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Di sini ada barisan negatif 1, A, negatif 9, B, titik-titik merupakan barisan geometri. Oke, nilai A dikali B sama dengan. Jadi di sini yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman adalah ada dua, ada yang namanya barisan aritmatika, dan yang kedua ada namanya barisan geometri. Kemudian teman-teman harus tahu apa perbedaan dari aritmatika dan geometri ini, bagaimana penggunaannya juga. Yang jelas, perbedaan yang paling mencolok adalah kalau aritmatika ini selisihnya sama. Selisihnya yang sama. Sedangkan geometri rasionya yang sama. Jadi teman-teman harus paham nih perbedaan antara aritmatika dengan geometri. Aritmatika selisih yang sama maksudnya bagaimana? Ini kalau misalkan saya memiliki angka 2, 4, 6, kayak selisihnya masing-masing adalah 2 ya. Selisihnya adalah 2. Sedangkan geometri di sini rasionya. Jadi di sini misalkan kita anggap bahwa di sini suku yang pertama ya, yang negatif 1, yang ini suku yang kedua, ini suku yang ketiga, yang ini suku keempat. Ya. Kalau kita lihat ya, rasionya kita nggak tahu berapa nih. Oleh karena itu kita nyatakanlah ini sebagai dikalikan M, ini dikalikan M, yang ini dikalikan M. Artinya apa? Suku pertama dikalikan dengan M ini maka akan menghasilkan suku yang kedua. Kemudian suku yang kedua dikalikan dengan M akan menghasilkan suku yang ketiga. Begitu seterusnya. Sedangkan di sini kita sudah memiliki suku yang ketiga, nilainya adalah negatif 9. Dimana untuk mendapatkan negatif 9 ini ya, untuk mendapatkan nilai suku ketiga artinya sama saja dengan U1, suku 1, suku yang pertama dikalikan dengan M. Di sini kan berarti kan ada dua pengkalian M-nya, berarti M kuadrat dikalikan M kuadrat sehingga dihasilkan nilai suku yang ketiga. Suku yang ketiga nilainya adalah negatif 9, berarti kita substitusi negatif 9 sama dengan U1-nya adalah negatif 1 dikalikan negatif 1 dikalikan M kuadrat. Tanda negatif yang bisa kita coret, berarti kan di sini sudah dapat ya, bahwa M ini sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Berarti nilainya di sini adalah dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Apakah sudah benar? Belum tentu ya. Belum tentunya apa? Belum tentunya adalah nilai positif negatifnya. Karena di sini adalah ada nilai positif, ada nilai yang negatif. Oke. Negatif 1, A, negatif 9, B. Kalau di sini kan kita dapat nilai M-nya itu adalah 3. Berarti kan dikalikan 3. Dikalikan 3. Yang ini juga harus dikalikan 3 karena nilai rasionya harus sama. Yang ini dikalikan 3. Negatif 1 dikalikan 3 berarti di sini nilainya negatif 3. Negatif 3 dikalikan 3 berarti negatif 9 ya. Berarti di sini negatif 3 dikalikan 3 negatif 9 dikalikan 3 berarti 27 ya, berarti di sini negatif 27 karena negatif 9 dikalikan 3 ternyata sudah tepat ya. Di sini nilainya adalah positif. Oke. Kemudian kita dapatkan nilai A-nya ini sama dengan negatif 3, nilai B-nya negatif 27. Karena permintaan dari soal adalah nilai A dikalikan B, berarti negatif 3 dikalikan negatif 27. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah positif ya, negatif kali negatif positif. Positif berapa? Positif 81.
Jadi jika teman-teman jumpa soal seperti ini, perhatikan apakah dia barisan geometri atau barisan aritmatika. Jadi kuncinya adalah di situ. Kalau kita paham perbedaannya, maka kita bisa mengerjakan soal tipe yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor yang kedua. Adalah jenis soal yang terbaru. Oke, soalnya dia bentuknya seperti di sini. Jika diberikan input X sama dengan negatif 2, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan dalam bentuk diagram? Jadi di sini ada diagram. Kemudian diagram ini menghasilkan suatu pernyataan. Pernyataan yang pertama, pernyataan yang kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga kita disuruh memilih manakah pernyataan yang benar. Jadi sebenarnya soal yang baru, soal yang terbaru seperti ini sebenarnya cukup mudah untuk kita kerjakan, ya. Di sini nilai inputnya adalah negatif 2, berarti di sini kan negatif 2. Ya. Kemudian dihasilkan di sini bahwa nilai X itu lebih besar daripada 0. Berarti kan di sini sudah jelas salah. Karena X ini negatif 2. Otomatis X kurang dari 0 kan gitu. Otomatis yang Y sama dengan X sama 4 ini juga salah. Ya, logikanya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang ini, Y. Y sama dengan X kuadrat, berarti Y sama dengan negatif 2 dikuadratkan. Ya, berarti Y hasilnya adalah 4. Kemudian Z, ya, Z-nya sama dengan Y-nya tadi 4. 4 kali 3, 12. 12 dikurang 3 itu sama dengan 9. Kemudian pernyataan yang pertama, X ditambah Z sama dengan genap. Coba kita perhitungkan ya, X-nya adalah negatif 2, ya, ditambah Z-nya adalah 9. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7. 7 genap atau ganjil? Oke, berarti pernyataan yang pertama salah, ya. Kemudian yang Y genap, Y kita dapatkan hasilnya 4, benar, genap, berarti pernyataan yang kedua benar. Kemudian X ditambah Y lebih besar dari 5. Kita buktikan, negatif 2 ditambah Y 4 ternyata salah, ya. Hasil di sini adalah 2. Seharusnya kan 2 kurang dari 5. Berarti pernyataan yang ketiga juga salah. Pernyataan yang keempat, Z merupakan kelipatan ketiga. Iya, 9 merupakan kelipatan ketiga. Sehingga pernyataan yang keempat juga benar. Jadi jawaban yang benar apa? Yang C. Pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Ini adalah soal yang terbaru, ya, soal yang terbaru, dan mudah-mudahan dari penjelasan ini teman-teman bisa menambah wawasan lagi mengenai persiapan SNBT tahun 2023. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 3. Ini sebenarnya soal nomor 3 ini sudah ada di video sebelumnya, tapi di sini akan kita bahas lagi manakala teman-teman mau variasi angka yang berbeda dengan video sebelumnya. Pertanyaannya juga masih sama, yang ditanya adalah absis terkecil dari semua titik potong grafik fungsi f dan g. Berarti di sini langsung saja kita mulai persamaannya, fx sama dengan gx, ya. Fungsi fx-nya adalah 1 dikurang x kuadrat sama dengan 3 dikurang 3x. Oke, tinggal kita susun ini. Berarti 1 dikurang 3, yang 3-nya kita pindahkan sama dengan negatif 3x, yang x kuadratnya kita pindahkan menjadi tanda tambah di sini ya. Karena perubahan tanda itu teman-teman harus bisa dari positif negatif, negatif positif. Kemudian 1 dikurang 3 ini negatif 2 sama dengan negatif 3x ditambah x kuadrat. Ini kan sama artinya seperti ini nih, x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0, ya. Jadi kita pindahkan negatif 2 ke sisi sebelah sini menjadi tanda tambah, sehingga di sini sama dengan 0. Teman-teman pasti bisa. Kemudian x, ya. Kemudian di sini ada x. Di sini negatif 3, di sini positif 2. Berarti di sini bagaimana? Di sini juga harus negatif, di sini juga negatif. Kenapa? Karena penjumlahan negatif 2 ditambah negatif 1 itu hasilnya negatif 3. Negatif 2 dikalikan negatif 1 positif 2. Begitu cara mengerjakan pertemuan. Berarti di sini kita dapatkan x1-nya itu 2, x2-nya 1.
2 dengan 1, mana nilai yang terkecil? Nilai yang terkecil adalah 1, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, di video sebelumnya saya juga sudah membahas apa itu absis ya. Jadi ada absis, ada ordinat. Jadi teman-teman silakan lihat video sebelumnya agar bisa memahami video berikutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini tidak akan saya jelaskan sekarang. Jadi ini buat latihan teman-teman semuanya, silakan dikerjakan. Oke, apa jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman harus latihan karena ini soal yang model terbaru. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang kelima. Soal yang kelima ini soal yang sering juga keluar pada video-video sebelumnya dan juga pada SNMPTN tahun lalu. Di sini misalkan fungsi, kita katakan ini sebagai fungsi C dan ini fungsi segitiga, menyatakan operasi penjumlahan positif, pengurangan dan perkalian, X dan pembagian. Jika ini sebenarnya simbolnya yang ini ya, sama nih. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Jadi kalau teman-teman jumpa soal seperti ini, jangan takut ya, bagaimana nih, saya nggak pernah jumpa dengan simbol yang ini nih, fungsinya apa gitu. Karena ya, di sini sudah dijelaskan bahwa simbol ini hanya menyatakan operasi penjumlahan positif, negatif, perkalian dan pembagian. Jadi dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, kita disuruh untuk mencari di sini nilainya apa. Apakah dia penjumlahan atau pengurangan gitu. Oke. Yang jelas hasilnya dia lebih besar dari angka 14 ya. Berarti di sini kalau misalkan yang pertama kurang, oke, yang di sini kali. Oke, kita menggunakan option yang A. Berarti kan di sini 6 dikurang 4 dikalikan 2 14. 6 kurang, di sini perkalian dulu atau pengurangan dulu? Perkalian dulu ya. Berarti 6 dikurang 8 14. Otomatis jawaban yang A salah. Oke, coba kita buat yang B. Oke. 6 dikali 4 ditambah 2. 6 kali 4 24 ditambah 2 berarti 26. Berarti 26 ini lebih besar daripada 14 ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang B ya. Berarti yang A ini jelas salah. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk mengerjakan soal yang tipe seperti ini. Kita hanya disuruh untuk menentukan apakah simbol ini dia merupakan penjumlahan atau pengurangan, apakah simbol ini dia merupakan perkalian atau pembagian. Begitu sebaliknya. Oke, karena sini sudah ketemu jawabannya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-6. Soal yang ke-6 ini sebagai latihan teman-teman ya. Silahkan teman-teman dicoba. Saya yakin tipe soal seperti ini teman-teman pasti bisa, karena soalnya tidak sulit ya. Kita hanya disuruh untuk mencari apakah di sini positif penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-7. Segitiga ABC siku-sikunya di B. Oke, berarti di titik B di sini merupakan nilai siku-sikunya. Kalau siku-siku itu kan berarti nilai sudutnya adalah 90 derajat ya. Di titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC siku-sikunya di D. Oke, berarti di D sini ini juga 90 ya, 90 derajat. Kemudian nilai segitiga ABD itu 30, berarti ABD berarti di sini nih. Di sininya adalah nilainya 30. Ya, berarti di sini nilainya 30. BD itu sama dengan 3, berarti panjang dari BD ke sini adalah 3. Dan ABDE merupakan nilai jajar genjang. Besar segitiga BAE. BAE berarti berapa nilai sudut? Ya. Berarti yang ditanya yang ini BAE, berapa nilai sudutnya? Oke. Kemudian teman-teman yang perlu saya jelaskan ke teman-teman semuanya, abaikan nilai yang sebenarnya itu tidak mempengaruhi. Oke, saya jelaskan, saya ulangi lagi. Abaikan nilai
yang tidak mempengaruhi. Artinya apa? Nilai BD ini sama dengan 3 itu kan tidak mempengaruhi. Ya. Di sini ada caranya untuk kita menentukan berapa nilai sudut A di sini berapa gitu. Ya. Karena dari semua soalnya pernyataannya sudah memberikan jawaban. Ya. Kalau kita lihat di sini kan sudutnya siku-siku nih 90 derajat. Kemudian yang di sini nilainya adalah 30 ya. Sini coba kita rapikan di sini ya biar teman-teman paham. Oke, jadi di sini nilainya kan tadi sudah diketahui bahwa di sini nilainya adalah 30 derajat. Oke. Kemudian di sini kan 90 juga ya, siku-siku 90. Artinya penjumlahan ini dengan di sini itu sama dengan 90. Oke. Logikanya gini teman-teman. Kalau misalkan di sini kita memiliki sudut segi 3 siku-siku yang di sini 90 ya. Berarti di sini kalau misalkan 50 ya, misalkan saja di sini 50, di sininya berapa? Berarti di sininya 40. 50 ditambah 40 berarti 90. Oke, kalau misalkan di sini 30, di sininya 90, berarti di sininya berapa? Bagian yang di sini ya. 60 derajat ya, 60 tambah 30 90. Karena kan yang ditanya adalah sudut dari titik ini sampai ke titik di sini ya. Yang di sini nilainya berapa nilai sudutnya? Ya 90 juga, 90 derajat. Kenapa? Karena sudut sini siku-siku ya. Coba di sini kita hapus. Nah, sudut yang di sini itu siku-siku. Oke, yang ini siku-siku 90. Berarti untuk mencari sudut keseluruhannya, berarti 90 ditambah 60. 90 ditambah 60 berapa? 150. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Jadi tipe soal seperti ini sebenarnya nalar saja ya. Kita tahu di mana titik untuk kita menentukan nilai sudutnya, pasti bisa kita mengerjakan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video SNBT tentang pengetahuan kuantitatif. Silakan teman-teman dipelajari, silakan diulang lagi materi-materi video yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Semoga tujuan universitas teman-teman semuanya dapat terkabul ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.